صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Menjenguk dan mendoakan orang sakit adalah kewajiban setiap muslim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan dari kelas 5A sampai dengan kelas 5F. Ini adalah video yang kedua pembelajaran efektif selain perkenalan. Jadi Pak Sofyan anggap ini sebagai pertemuan kedua ya, tatap muka kita melalui video, melalui daring ya. Baik anak-anak bapak sekalian, sebelum bapak masuk ke materi, bapak mohon izin untuk menyampaikan, mudah khawatirnya terlupakan, bahwa di tahun ajaran ini ada pembiasaan baru. Jadi anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 harus menghafal doa pilihan atau hadis pilihan gitu ya, yang dihafalkan setiap bulan satu hadis, setiap bulan satu doa harian gitu ya. Nah di kelas 5 ini selama 10 bulan ke depan ada 10 doa yang harus kalian hafalkan. Berarti kalau 10 satu bulan satu kali, jadi satu bulan kalian harus hafal satu doa. Doanya yang tadi Pak Sofyan sampaikan melalui slide sebelum video ini ya, tadi di depan. Nanti juga filenya akan Pak Sofyan share. Boleh kalian unduh, lebih bagus lagi kalian print out untuk dihafalkan ya. Langsung masuk ke materi ya. Jadi di pertemuan kedua ini masih tentang surat At-Tin, hanya kompetensinya saja yang berbeda, yaitu kompetensinya adalah memahami kandungan surat At-Tin, dan yang kedua menghafal surat At-Tin. Memahami supaya kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghafal diharapkan bisa kalian baca di dalam sholat dan seterusnya. Baik, Pak Sofyan akan sampaikan dulu sekilas tentang surat At-Tin ya. Surat At-Tin ini artinya buah tin ya, terdiri dari 8 ayat, merupakan surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah surat At-Tin ini urutannya ke-95 ya. Jadi pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Nah surat At-Tin itu ada di nomor 95. Diturunkannya setelah surat Al-Buruj ya, tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Begitu sekilas tentang surat At-Tin. Selanjutnya Pak Sofyan akan sampaikan, jelaskan ayat per ayat. Nanti di ujung nanti Pak Sofyan akan ambil kesimpulan kandungan surat At-Tin ini ya. Demi buah tin dan buah zaitun ya. Jadi buah tin dan buah zaitun berasal dari Baitul Maqdis atau Palestina, tempat Nabi Isa diutus oleh Allah. Ini di bawah ini ya, atau kalian bisa lihat bahwa buah tin itu memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, ia lembut, cepat dicerna, kemudian menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Ini dari segi manfaatnya ya. Selanjutnya, buah zaitun. Buah zaitun memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Gitu. Makanya kita kenal ada minyak zaitun. Nah, bahan asalnya itu sebelum diproses itu dari buah zaitun ya.
Selanjutnya demi Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Tingginya kurang lebih 2285 meter. Dikenal juga dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Selanjutnya, dan demi negeri atau kota Mekah yang aman ini. Maksudnya aman di sini adalah siapapun yang masuk ke dalam kota Mekah maka akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Gitu ya. Kota ini juga kota yang banyak menyimpan sejarah ya, sejarah Islam tentunya ya. Nah, dari ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, Allah itu bersumpah. Sumpahnya itu tidak menggunakan yang lain, tetapi menggunakan ciptaannya. Kalau kita kan bersumpah demi Allah gitu kan, untuk menguatkan perkataan kita. Tetapi Allah tidak bersumpah atas nama dirinya sendiri. Justru Allah bersumpah itu dengan menggunakan nama ciptaannya. Kenapa demikian? Menurut para ulama, itu untuk meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan Allah, yang disumpahkan oleh Allah itu penting buat kehidupan manusia. Begitu ya. Nah, ini yang harus kalian pahami nih ya. Ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Kemudian atas nama Gunung Sinai, atas nama kota Mekah. Yang harus kalian ingat adalah bahwa Allah tidak semata-mata bersumpah atas nama itu. Allah tidak semata-mata bersumpah atas nama buah-buahan, gunung, dan kota. Tetapi buah-buahan itu, gunung itu, dan kota itu punya kaitan dengan sejarah Islam, dengan Nabi dan kitab suci. Buah tin dan buah zaitun itu tumbuh di tempat Nabi Isa diangkat menjadi Rasul dan diturunkannya kitab Injil. Kemudian Gunung Sinai itu bukan semata-mata Allah bersumpah karena Gunung Sinai, tetapi Gunung Sinai itu tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu, kitab Taurat. Kemudian yang terakhir Allah bersumpah atas nama kota Mekah. Bukan juga semata-mata karena kota Mekahnya, bukan, tetapi karena di kota itulah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, kemudian menerima wahyu Al-Quran. Begitu ya. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan nama buah itu, gunung itu, tempat itu? Karena ada kaitannya dengan kitab suci, ada kaitannya dengan kerasulan para nabi itu ya. Selanjutnya di ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Jadi Allah itu telah menciptakan kita itu udah sempurna, udah baik banget, posisinya itu udah pas. Hidung di tengah, mata di atasnya, kanan kiri ada dua. Coba kalau mata satu, atau misalnya hidung adanya di atas kepala, kita nggak bisa napas kalau pakai peci terutama. Kemudian bibir ada di tengah, tangan di samping kanan kiri, jadi sudah pas bentuknya gitu ya. Belum lagi dibekali dengan sama Allah itu akal, jasmaninya sudah bagus, dibekali akal, pikiran, kemudian juga hati gitu, jadi sempurna banget ya. Tetapi harus kalian catat bahwa kesempurnaan yang dimaksud itu bukan cuman dari segi fisik. Karena banyak yang fisiknya bagus, cakep, cantik, ya, sempurna, ya, tetapi tidak beriman kepada Allah. Jadi bukan itu yang dimaksud, ya. Ada juga yang fisiknya biasa aja, bahkan terbatas, tetapi dia penghafal Al-Quran, walaupun tunanetra. Nah itu juga ahsani takwim juga, ya, sebaik-baik juga penciptaan seperti itu. Jadi jangan dipahami cuman sekedar sebaik-baiknya itu dari segi fisiknya aja, oke? Selanjutnya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi setelah di ayat 4 Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, Allah bilang akan saya rendahkan lagi ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa bisa demikian? Karena manusia lupa bahwa kelebihan-kelebihan yang Allah kasih di ayat keempat itu tidak digunakan secara semestinya, tidak digunakan di jalan Allah. Maka Allah rendahkan lagi ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi pertama dinaikin di ayat keempat dengan sebaik-baik penciptaan,
kemudian diturunkan lagi sama Allah itu. Tapi ada orang yang nggak diturunkan lagi derajatnya sama Allah itu, siapa? Di ayat selanjutnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nggak turun lagi derajatnya. Setelah sempurna makin sempurna lagi. Setelah fisiknya baik, hatinya baik, akalnya baik, makin dekat terus sama Allah itu. Ya, karena imannya dan karena amal solehnya, karena ketaatannya kepada Allah, karena puasanya, karena hormatnya kepada orang tua, karena begitu baiknya akhlaknya sama teman dan seterusnya, karena sedekahnya, karena zakatnya, karena zikirnya, karena sholawatnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang nggak turun lagi derajatnya. Ya. Selanjutnya ayat ke-7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi ini Allah mempertanyakan ini kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, dan kepada orang-orang Islam juga, ya, yang tidak beriman. Orang Islam yang terus menerus melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, ya. Allah pertanyakan, kenapa kita mendustakan hari akhir? Bukankah nanti akan ada pembalasannya? Begitu ya. Bukankah sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an ada surga, ada neraka dan seterusnya, ya. Kemudian ayat 8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, Allah itu pertanyakan lagi. Kalian ingat nih baik-baik. Kalau Allah tanya di dalam Al-Qur'an, bukan Allah nggak tahu, justru Allah tahu, supaya kita merenung gitu. Kalau Pak Sofyan tanya lewat ulangan, bukan Pak Sofyan nggak tahu, tapi untuk kalian supaya berpikir. Begitu juga Allah, ketika Allah bertanya, bukan Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu, tapi karena Allah menginginkan kita berpikir gitu. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Gitu pertanyaan Allah. Gitu ya. Allah itu hakim yang paling adil, keputusan ketetapan Allah itu adil, ya. Makanya ada alam kubur, ada surga dan neraka, gitu ya. Jadi bagi manusia yang baik tetapi di dunianya dia tidak bahagia, mendapatkan kezaliman dari orang lain, bukti keadilan Allah nanti Allah balas di akhirat nanti dengan kebaikan, dengan kesempurnaan. Sebaiknya, ya, sebaliknya, orang yang banyak berbuat jahat kok enak-enak aja Pak hidupnya. Itu kenapa Allah menciptakan alam kubur. Itu kenapa Allah menciptakan akhirat. Allah balas nanti di sana. Begitu ya. Jadi bukti kebijaksanaan Allah, bukti Allah itu hakim yang paling adil. Nah, di ujung ini ya, setelah Pak Sofyan jelaskan per ayatnya, Pak Sofyan ingin tarik kesimpulan ya, bahwa di surat At-Tin ini ada sumpah, ada isi sumpah. Nah, kalian tolong bedakan nih. Tetapi ini masih satu kesatuan. Ada sumpah Allah, ada isi sumpah Allah. Sumpah Allah itu atas nama apa? Atas nama ciptaannya tadi. Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun, atas nama Gunung Sinai, atas nama kota Mekah. Nah, itu sumpah Allah. Kemudian isi sumpahnya itu adalah apa? Bahwa kita manusia telah diciptakan dengan sempurna, kecuali orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, akan Allah turunkan lagi derajatnya nanti. Begitu ya. Jadi itu di ujung mohon bisa kalian ingat-ingat bahwa ada sumpah, ada isi sumpah. Sumpahnya itu adalah berkaitan dengan ciptaannya ya. Kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun, sudah Pak Sofyan jelaskan. Kenapa atas nama kota Mekah, atas nama Gunung Sinai gitu ya. Dan kemudian isi sumpahnya adalah bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, namun akan Allah rendahkan lagi kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nah ya, mohon disimak baik-baik video sederhana ini ya, supaya kalian paham maksud Allah menurunkan surat At-Tin ini ya. Itu saja mungkin dulu cukup dari Pak Sofyan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi mohon disimak baik-baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.